akan mendemonstrasikan tugas 3 mata kuliah basis data yang meliputi database transaction dan juga distributed database. Langsung saja kita mulai. Di sini tugasnya adalah melakukan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi dari yang melanjutkan ke tugas yang kedua kemarin. Di sini saya membuat catatan terlebih dahulu supaya tidak kemana-mana. Jadi untuk yang pertama, database transaction ini adalah sebuah konsep pada database, yaitu untuk ketika kita mengeksekut sebuah query itu, sebelum commit itu dieksekut, maka datanya masih bisa dimundurkan kembali atau di rollback. Tujuannya biasanya untuk balance misalnya stok atau sesuatu yang ibaratnya ada race condition dan sebagainya. Di sini saya langsung saja kita coba. Di sini saya masih ada kontainer yang kemarin yang digunakan pada tugas 1. Di sini masih terpakai di Beaver. Oke, untuk mempraktekkannya, ini adalah query-nya. Coba copy terlebih dahulu. Di sini ada di tengah-tengah antara query start transaction dan commit ini ada query insert ke table pasien. Sebelumnya coba lihat dari table pasien. Ada 3 data. Jika kita melakukan start transaction, kemudian insert, select lagi, di sini sudah ada. Tapi jika memang ada kesalahan atau masuknya itu intensional, maka bisa di rollback. Namun kita coba dulu untuk yang commit. Di sini ketika get lagi maka sudah masuk. Kemudian yang kedua ini adalah rollback. Rollback ini untuk tadi jika ada yang tidak sengaja terupdate atau terdelete, itu bisa di rollback ke belakang versinya. Kita execute lagi start transaction, kemudian sebentar, ini misalnya ID pasien 3, nama pasien, dan misalnya ini ID pasien 13. Kita ingin mengupdate data pasien dengan ID 13 dari yang tadinya nama itu menjadi Danar. Start transaction, kemudian update query-nya. Jika kita lihat lagi datanya, dia akan berubah menjadi Danar. Namun jika kita salah mengisi query tersebut, kita bisa melakukan rollback. Dan jika get lagi, maka dia akan kembali ke data yang sebelumnya, itu namanya Tito. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya save point. Save point ini adalah titik di mana kita bisa kembali ke sebuah titik tertentu untuk meng-apply perubahan yang sudah dibuat sebelumnya dan mengabaikan perubahan yang dibuat setelahnya. Contohnya kita start transaction, kemudian insert dengan nama Hanif ke tabel pasien. Jika get, dia akan ada di ID 14 Hanif. Kemudian kita save point 1. Kemudian kita lanjut lagi insert Raffi. Jika dilihat ada Raffi juga masuk. Kemudian kita ingin mengabaikan insert Raffi ini dan kembali ke point 1. Kita execute rollback to point 1, nama poinnya ini yang tadi sudah dibuat, rollback. Kemudian jika get lagi, Raffi ini akan hilang dari database karena kembali ke state sebelum query ini di-insert. Kemudian jika tambah lagi Latif, jika select all, Latif akan ada, dan jika sudah yakin dengan perubahannya bisa di commit dan datanya masih sama. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah trigger, yaitu dimana sebuah
operasi database itu bisa dilakukan ketika ada proses lain yang men-triggernya, atau ada proses dalam tabel lain yang berelasi dengan tabel yang ingin dibuatkan triggernya secara otomatis. Untuk melakukan demonstrasi trigger ini, saya akan mencoba menambahkan sebuah tabel obat. Di sini saya akan tambahkan tabel obat. Ini refresh tabel obat dan juga tabel transaksi obat. Tujuannya adalah untuk memantau stok obat dan kapan obat itu keluar atau dibeli. Oke. Kita coba insert dulu untuk mensuplai datanya ke sini. Select obat. Di sini obat masih belum ada datanya. Saya patchin dulu ini untuk ke tabel obat. Oke, sekarang sudah ada nama obatnya dan juga ada stoknya. Berikutnya adalah untuk membuat trigger. Ini bisa menggunakan query seperti ini. Yaitu dengan query create trigger. Nama triggernya apa yang dilakukan setelah melakukan insert ke tabel transaksi obat. Untuk setiap barisnya update tabel obat, set stoknya dengan stok yang baru, dimana transaksi obat ini menggunakan ID obat yang mana, seperti itu kurang lebih. Maka ini bisa di execute, triggernya sudah dibuat. Oke, kita lihat terlebih dahulu di tabel obat ini ada amikacin, amoxicillin, dan betadine dengan stok 10, 20, dan 5. Kita coba trigger dengan query insert ke tabel transaksi obat. Ini ID pasiennya 2, kemudian ID obatnya 2 juga. Ini stoknya 20. Ini jumlahnya dia misalnya 4, dan total harganya 4 kali 15, 60. Coba ini insert. Oke, kemudian coba select from transaksi obat. Ini sudah ada datanya di sini. Kemudian jika kita melihat tabel obat lagi, dia akan stoknya berkurang dari 20 ke 16. Maka trigger ini telah tereksekusi dari sebuah query transaksi ini. Seperti itu. Untuk demonstrasi distributed database replication, ini pada kesempatan kali ini saya menggunakan Docker untuk mereplikasi VM dan juga XMPP pada database yang digunakan nantinya untuk master dan juga slave-nya. Oke, bisa dimulai saja. Di sini saya akan membuat pertama Docker network-nya terlebih dahulu. Oke, Docker network-nya terbuat. Kemudian di sini akan running database-nya, kontainer database-nya. Ini saya ubah dulu untuk kontainer master. Kemudian slave-nya kurang lebih sama, namun server ID-nya 2 dan relay log MySQL relay bin. Oke, Docker PS. Di sini ada 2 kontainer yang baru saja up beberapa detik yang lalu, itu MySQL master dan juga MySQL slave-nya. Selanjutnya di sini saya akan saya buat tab baru, masuk ke master container. Oke, kemudian di sini masuk ke slave container. Oke, kemudian di dalam
container master, saya akan membuat user baru untuk digunakan mereplikasi. User aplikasi identified by replica. Kemudian grant replication slave ke user yang tadi dibuat. Juga yang terakhir flash privilege dari user tersebut. Nah, di sini saya sudah memiliki eksportan SQL database supaya tidak terlalu kosong databasenya. Ini berasal dari tugas 2 yang kemarin. Di sini table masternya, container masternya akan saya isi dengan data tersebut. Sebentar. Ini di luar kontainernya. Oke. Master, kemudian slave. Slave juga diisi data yang sama. Setelah itu kita lihat binary dari masternya, binary log status dari masternya. Sini ada filenya, nama filenya, dan juga positionnya yang harus diingat-ingat. Kita simpan dulu di sini. Filenya ini, kemudian positionnya 1088. Oke. Kemudian di slave-nya kita akan mengkonfigurasi untuk terconnect seperti itu. Ini di sini yang pertama stop replika dari slave, kemudian reset replika, kemudian change replication source ke ini adalah hostnya masternya, kemudian ini usernya, user passwordnya, file yang akan dicari, dan juga ini log post yang tadi sudah didapatkan di master, dan juga public key-nya 1. Kita execute di slave-nya. Oke, kemudian start replika, dan yang terakhir show replika status titik koma. Oke, di sini ada data yang agak ngacak value-nya atau formatnya, namun ini bisa dilihat. Yang utama adalah replika IO running ini yes, replika SQL running ini juga yes, kemudian lognya tidak ada error yang bagaimana. Kemudian ini tandanya antara master dan juga slave ini sudah terkoneksi, jadi bisa dicoba. Yang pertama kita bisa use table database-nya, itu rumah sakit. Oke, kemudian select all from pasien. Oke, di slave-nya juga kita lakukan hal yang sama, use rumah sakit, select all from pasien. Ini datanya adalah data yang sama. Yang terakhir adalah Dewi Anggara ini dengan ID pasien 4. Kemudian saya akan coba insert dari table atau container masternya, database masternya, itu insert nama pasiennya pasien replikasi. Enter, kemudian select all. Oke, ini ID 5 pasien replikasi. Mari kita lihat di slave-nya apakah datanya juga muncul. Oke, ID 5 pasien aplikasi ini data yang sama yang di-insert dari masternya. Jadi ini sudah terdistribusi dengan baik antara kontainer yang pertama dan kontainer yang kedua, atau database backup atau database replikasinya. Seperti itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.